Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers, selamat datang di channel Tamara Del. Video ini akan membahas mengenai salah satu tragedi penerbangan yang melibatkan maskapai asal India. Tragedi ini cukup populer di tahun 2012 karena tragedi ini katanya disebut-sebut berhubungan dengan landasan pacu dari bandara tujuan. Lantas seperti apa kisahnya? Kita akan take off ke kronologi. Sedikit membahas mengenai pesawat yang terlibat dalam tragedi penerbangan Air India Express 812. Pesawatnya adalah sebuah Boeing 737-800. Pesawat itu terdaftar dengan registrasi VTAXP dan terbang pertama kali di tahun 2007. Sementara itu ada dua kru kokpit di dalam penerbangan 812. Yang pertama adalah seorang kapten warga negara Serbia bernama Zlatko Glusita. 55 tahun, ia telah mengumpulkan lebih dari 10.000 total jam terbang dan disebutkan bahwa beliau pernah mendaratkan pesawat di Mangalore sebanyak 16 kali. Bertugas sebagai first officer di penerbangan 812 adalah Herbinder Singh Ahluwalia, 40 tahun. Beliau bergabung dengan Air India Express di tahun 2009 dan telah mencatat 3.620 total jam terbang. Beliau juga pernah terbang ke Bandara Mangalore sebanyak 66 kali. Tragedi penerbangan 812 sendiri terjadi pada tanggal 22 Mei tahun 2012. Ketika itu, Boeing 737 yang digunakan oleh Air India Express dengan nomor penerbangan 812 terjadwal mengudara dengan rute Dubai menuju ke Mangalore, India Selatan. Nah, Air India Express ini sendiri adalah maskapai penerbangan bertarif rendah dan merupakan anak perusahaan dari Air India. Di Bandara Dubai, kru mengisi bahan bakar. 160 orang penumpang dan 6 orang kru berada di dalam pesawat itu. Pesawat Boeing 737 lantas meninggalkan Dubai pada pukul 1:06 malam waktu setempat. Untuk penerbangan kali itu semuanya nampak normal, tidak ada keluhan dari para pilotnya. Kemudian pada pukul 5:32 pagi waktu India, pesawat sudah mulai mendekati bandara tujuan. Nah, pendaratan pesawat di Bandara Mangalore adalah hal yang rumit karena Bandara Mangalore sendiri digambarkan sebagai bandara kritis yang berarti hanya seorang kapten yang boleh mendaratkan atau lepas landas dari bandara tersebut. Nah, disebutkan bahwa Bandara Mangalore merupakan salah satu dari 3 bandara dengan model tabletop yang memerlukan kewaspadaan tingkat tinggi. Di ujung landasan pacunya justru terdapat jurang yang membuat akhirnya bandara itu menjadi salah satu bandara yang menantang. Nah, di tanggal 12 Mei 2012 itu kebetulan radar di bandara tujuan ini tidak berfungsi. Sementara penerbangan 812 terus mendekati bandara tujuannya. Nah, saat itu juga pilot 812 meminta izin untuk turun, tapi tidak diizinkan oleh menara kontrol karena peningkatan jarak antar pesawat yang disebabkan oleh radar yang mati. Memang sedikit lebih lambat daripada biasanya, tapi setelah itu kru penerbangan 812 mendapatkan izin untuk turun. Nah, di titik itu posisi pesawat masih terlalu tinggi untuk approach. Kapten baru menyadari posisi pesawatnya masih terlalu tinggi ketika pesawat berada di ketinggian 9.500 kaki. Karena saat itu ia langsung berusaha menurunkan roda pendaratan. Biasanya untuk mendarat di Bandara Mangalore, pilot akan menurunkan roda pendaratan di ketinggian 2.000 kaki. Pesawat Boeing 737 milik Air India Express ini mengikuti final track ke landasan pacu 24. Pada saat posisi pesawat itu berjarak 10 nautical miles, pesawat masih berada di ketinggian 6.000 kaki atau 2 kali lipat lebih tinggi dari proses approach pada umumnya. Dan pada posisi itulah kapten terus berjuang untuk menurunkan ketinggian pesawat dan mengejar glide path yang seharusnya. Tapi usaha dari kapten ini sepertinya mustahil karena jarak pesawat sudah terlalu dekat dengan bandara. Namun ternyata kapten terus berusaha untuk mencoba menurunkan hidung pesawat dan mengatur flapsnya. Usahanya sepertinya terlambat. Pesawat terus menyimpang semakin tinggi di atas jalur approach. Ketika penerbangan 812 berjarak 3 mil dari runway, ketinggian pesawat masih sekitar 2.800 kaki. Padahal seharusnya pesawat itu sudah berada di ketinggian 1.200 kaki. Saat itu first officer mulai menyampaikan kekhawatirannya kepada kapten. Ia mengatakan pesawat masih terlalu tinggi. Tapi saat itu kapten tidak bereaksi. Ia justru tetap melanjutkan pendaratan. Nah, 1 mil kemudian first officer mengatakan runway lurus terus ke bawah. Karena mungkin first officer saat itu sepertinya menganggap pesawat masih terlalu tinggi. Namun kapten hanya merespon dengan mengatakan, "Oh ya Tuhan."
Dan apa yang dia lakukan? Dia masih tetap melanjutkan proses penurunan ketinggian pesawat. Pada saat posisi pesawat berjarak hanya 2 mil dari runway, First Officer mengatakan kepada Captain untuk go around. Tapi Captain tidak merespon apapun, ia tetap melanjutkan proses penurunan ketinggian pesawat. Hanya beberapa saat setelahnya mulai terdengar bunyi peringatan GPWS. Mendengar bunyi peringatan GPWS menyala, maka First Officer lagi-lagi meminta Captain untuk segera go around. Tapi sama seperti sebelumnya, Captain tidak menghiraukan atau mengabaikan perkataan dari First Officer. Padahal First Officer sudah mengatakan kepada Captain bahwa proses pendaratan ini tidak stabil. Tapi yang dilakukan oleh Captain saat itu adalah justru membentak First Officer-nya dan memerintahkan First Officer-nya untuk meminta izin pendaratan. Saat itu First Officer hanya bisa mengikuti perintah dari Captain-nya. Ia kemudian melapor kepada menara kontrol bahwa posisi pesawatnya sudah siap untuk mendarat. Sehingga kemudian ATC memberikan izin untuk pendaratan penerbangan 812. Padahal faktanya posisi pesawat masih terlalu tinggi untuk pendaratan. Lalu kemudian secara tiba-tiba Captain langsung mematikan autopilot lalu mendorong hidung pesawat ke bawah 9 derajat. Ini adalah manuver yang berbahaya. Biasanya tingkat penurunan pesawat pada titik itu adalah sekitar 700 kaki per menit. Tapi yang dilakukan oleh Captain Air India 812 adalah membawa pesawat itu turun 4.000 kaki per menit. Maka kemudian yang terjadi setelah pesawat itu turun dengan sangat cepat, bunyi peringatan kembali terdengar. Tapi ia terus membawa pesawat itu turun menuju ke landasan pacu. Seharusnya bunyi peringatan yang terdengar di ruang kokpit menyadarkan Captain untuk segera memulai go around. Tapi Captain justru terus melakukan upaya pendaratannya. Hingga kemudian pesawat itu melintasi ambang runway pada ketinggian 200 kaki bukan 50 kaki. Pada titik itu, untuk terakhir kalinya First Officer berteriak kepada Captain dan mengatakan seharusnya Captain berusaha untuk go around. Tapi nyatanya Captain sudah tidak lagi memiliki landasan pacu yang tersisa. Dan Captain justru tetap menurunkan ketinggian pesawat hingga akhirnya pesawat itu touchdown 2/3 dari landasan pacu yang tersisa. Captain memang sempat mengaktifkan reverser saat mendarat, tapi itu sedikit terlambat. Pesawat sudah melampaui landasan pacu, di mana akhirnya para pilot tidak berhasil menghentikan laju dari pesawat itu. Pesawat terus meluncur hingga kemudian jatuh ke dalam jurang. Terjadi beberapa kali ledakan. Kemudian diketahui bahwa pesawat itu terbelah menjadi 2 bagian dan terbakar dengan sangat hebat. Dari salah seorang saksi yang ada di dalam pesawat itu menyebutkan bahwa setelah pesawat jatuh menghantam jurang, saat itu posisi pesawat langsung terbelah. Nah, ia melihat adanya celah kecil dari pesawat dan berusaha untuk keluar bersama dengan para penumpang lain yang selamat. Namun pada kenyataannya 152 orang penumpang dan 6 orang kru meninggal akibat tragedi ini dan 8 orang selamat. Meskipun layanan kedaruratan bandara dengan cepatnya merespon tragedi ini, tapi diketahui mereka juga memiliki akses yang terbatas. Untuk melakukan evakuasi dari penumpang penerbangan 812 dikerahkan sekitar 100 personel tim evakuasi. Dan pada akhirnya pesawat Boeing 737 itu tidak pernah bisa diperbaiki. Kita akan beralih ke investigasi untuk mengungkap apa yang kira-kira terjadi pada penerbangan 812 di detik-detik terakhir pada saat pesawatnya seharusnya mendarat dengan aman. Mempelajari FDR dari penerbangan 812, tim investigasi tidak menemukan adanya kerusakan mekanis dari pesawat. Maka kemudian fokus dari mereka beralih pada rekaman CVR. Rekaman CVR diketahui merekam selama 2 jam sebelum kecelakaan terjadi. Nah, ketika tim investigasi India mendengarkan rekaman CVR selama 1 jam 40 menit, mereka tidak menemukan adanya hal yang aneh. Tapi ketika sekali lagi mereka memeriksa CVR, mereka baru menemukan adanya sesuatu yang tidak beres. Di mana mereka tidak mendengar adanya percakapan di antara kedua pilot, padahal sebentar lagi pesawat itu mendarat. Yang terdengar dari rekaman CVR penerbangan Air India Express 812 hanyalah input dari First Officer, kemudian juga terdengar First Officer melakukan komunikasi lewat radio. Tapi tidak ada komunikasi dengan sang Captain. Justru tim investigasi mendengar suara mendengkur atau suara berat dari Captain yang menandakan Captain telah tidur selama sekitar 1 jam 40 menit.
Suara mendengkur dan suara nafas yang berat dari Kapten ini terdengar sampai 21 menit sebelum kecelakaan. Tidur di dalam penerbangan untuk seorang pilot ini memang diperbolehkan, tapi ada aturannya. Dalam penerbangan 812, Kapten sepertinya tidak menghiraukan peraturan ini dan ia telah tidur selama 1 jam 40 menit. Berarti Kapten melewatkan banyak transmisi penting termasuk approach yang seharusnya dilakukan. Nah, setelah sang Kapten ini bangun, justru tidak ada pengarahan yang jelas kepada First Officer mengenai bagaimana Kapten bermaksud untuk melakukan approach. Nah, kurangnya komunikasi antara Kapten dan First Officer dalam ruang kokpit membuat penyelidik melihat lebih dekat pada kepribadian para pilotnya. Nah, diketahui Kapten berusia 55 tahun ini adalah orang yang ramah, tapi ia juga terkenal bahwa ia selalu ingin benar. Sementara First Officer-nya digambarkan sebagai orang yang sangat tenang dan tidak banyak bicara. Nah, melihat dari karakteristik sang Kapten, diketahui upaya Kapten untuk terus membuat pesawat itu turun sesuai dengan glide path adalah upayanya untuk memperbaiki situasi penerbangannya yang mulai kacau. Kemudian diketahui selain Kapten berusaha untuk mengejar ketinggian pesawat, diketahui juga Kapten sebenarnya mengaktifkan reverser pada saat pesawatnya berada di landasan pacu. Tapi setelah itu, tim investigasi menemukan dari runtuhan pesawat bahwa tenaga pesawat berada di posisi maksimal. Di mana setelah Kapten berusaha untuk menghentikan laju penerbangannya, tapi beberapa detik setelah itu Kapten berusaha untuk go around. Ini adalah kesalahan fatal menurut tim investigasi, karena pada posisi itu seharusnya proses go around tidak boleh dibatalkan. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada penerbangan 812, pertanyaan tim investigasi adalah kenapa Kaptennya bisa tidur dalam waktu yang cukup lama di penerbangan itu. Pertama-tama tim investigasi mengungkap jam istirahat dari kedua pilot. Nah, diketahui Kapten maupun First Officer sama-sama memiliki jam istirahat yang cukup. Nah, tapi saat itu diketahui juga jam istirahat yang cukup digunakan oleh First Officer dengan benar sehingga kemudian ia bisa mengkoreksi tindakan yang dilakukan oleh Kapten. Tapi berbeda dengan sang Kapten. Nah, Kapten ini diketahui terlalu lama beristirahat dari tugas terbangnya dan baru saja bergabung kembali dengan maskapai di penerbangan 812 sehingga kemungkinan ia masih terbiasa dengan jam istirahat sebelum penerbangan 812. Nah, menurut tim investigasi memang agak sulit bagi orang untuk tetap terjaga dan waspada di antara jam 1 tengah malam sampai jam 6 pagi. Selain itu, diketahui juga dari wawancara terhadap keluarga dan rekan-rekan dari Kapten bahwa saat itu Kapten memang sedang tidak dalam kondisi baik. Diketahui ia dalam kondisi sakit radang tenggorokan dan mungkin saja demam atau obat demam yang dikonsumsi sang Kapten ini menyebabkan ia tertidur di dalam penerbangannya cukup lama. Tidak ditemukan adanya obat penenang di dalam tubuh Kapten, tapi ketika kewaspadaan seseorang terganggu, mereka mungkin fokus pada masalah kecil, bahkan jika itu berarti memperburuk masalah yang jauh lebih serius. Kapten tahu bahwa dia terlalu tinggi dalam proses approach-nya ke landasan pacu dan ia seharusnya bisa go around. Tapi alih-alih go around, ia malah terpaku pada pendaratan pesawat dan memilih untuk secara manual memasukkan pesawat ke landasan pacu. Nah, pada tanggal 16 November 2012 setelah melakukan penyelidikan panjang bekerja sama dengan NTSB, pengadilan India menyatakan bahwa penyebab kecelakaan ini adalah kegagalan Kapten untuk menghentikan approach yang tidak stabil. Meskipun ada beberapa kali peringatan yang harusnya menghentikan Kapten. Kemudian salah satu faktor yang berkontribusi pada tragedi ini adalah karena radar kontrol area bandara tidak dapat digunakan. Dan kru pesawat tidak merencanakan penurunan dengan benar dan pesawatnya terlalu dekat dengan runway ketika mereka memproses approach. Nah, Delfers ini salah satu tragedi penerbangan yang penyebabnya adalah karena pilot error. Kalau kalian ingat aku pernah bahas Airblue 202 yang pilotnya ini berantem atau kaptennya marahin first officer-nya. Terus kalian kalau mungkin ingat ada Alitalia di tahun 2021 atau 2022 gitu yang katanya nggak sengaja tidur di dalam penerbangan. Ternyata di tahun 2012 jauh sebelum insiden Alitalia itu pernah ada juga nih Air India Express 812 yang pilotnya tidur sampai-sampai proses approach-nya ini nggak maksimal dan kemudian jatuh banyak korban jiwa. Gimana menurut pendapat kalian? Nah, kalian boleh tulis di kolom komentar, mau request juga boleh banget, aku tungguin ya.
Terima kasih kalian udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi. Kalau udah subscribe aku bilang dan mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak ya sama kalian. Jangan lupa videonya di like sama di komen-komen di bawah sini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.